Halo warga Eneas Trust, bertemu lagi dengan saya, Fadli Hadian Juanda. Berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, pastinya sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Seiring berkembangnya zaman, manusia mengaplikasikan ilmu pengetahuannya melalui pengembangan berbagai macam teknologi yang semakin maju dan super canggih. Salah satunya dalam bidang hukum keamanan. Tentu, di dalam negeri kita tercinta Indonesia ini pun sudah menerapkan dan mengaplikasikan teknologi-teknologi yang canggih ke dalam penegakan hukum serta keadilan. Apa saja poin pentingnya? Bagaimana dampaknya dan apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kemajuan iptek di zaman sekarang? Penasaran? Mari kita simak pembahasannya. Perkembangan hukum keamanan iptek di Indonesia melibatkan berbagai regulasi dan lembaga yang bertujuan melindungi transaksi elektronik, data pribadi, dan infrastruktur cyber. Berikut adalah poin-poin utamanya. Yang pertama ada UU ITE 2008 yang direvisi, mengatur transaksi elektronik, kejahatan cyber, dan tanda tangan digital. Yang kedua, ada Peraturan Perlindungan Data Pribadi PP 71 2019 mengatur keamanan data dalam sistem elektronik. Yang ketiga, Badan Cyber dan Sandi Negara yang bisa disingkat sebagai BSSN, bertugas melindungi infrastruktur kritis dan mengatasi ancaman cyber. Yang keempat, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP 2022 melindungi hak privasi warga negara terkait data pribadi. Yang terakhir, ada RUU Keamanan dan Ketahanan Cyber dalam proses pembahasan untuk memperkuat keamanan cyber secara komprehensif. Meskipun regulasi telah berkembang, tantangan dalam menegakkan hukum dan literasi digital tetap ada. Kolaborasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat keamanan cyber. Selanjutnya ada dampak iptek dalam hukum pertahanan dan keamanan. Perkembangan iptek di bidang hukum pertahanan dan keamanan membawa dampak positif dan negatif yang signifikan. Berikut ada contoh pengaruh positifnya. Yang pertama, efektivitas pertahanan. Efektivitas pertahanan yaitu teknologi seperti drone dan AI yang meningkatkan pemantauan dan respons terhadap ancaman. Kedua, ada modernisasi militer, yaitu senjata otomatis dan kendaraan tanpa awak yang memperkuat kemampuan militer. Ketiga, penguatan keamanan cyber, yaitu enkripsi dan firewall untuk melindungi data sensitif dari serangan cyber. Selanjutnya, efisiensi penegakan hukum, seperti kamera pengawas dan biometrik yang mempercepat identifikasi pelaku kejahatan. Dan terakhir, yaitu kerjasama internasional, seperti teknologi komunikasi yang mempermudah koordinasi antara negara dalam isu keamanan. Adapun dampak negatif dari perkembangan hukum keamanan iptek di Indonesia. Yang pertama, ancaman siber, yaitu teknologi yang memanfaatkan untuk peretasan dan spionase. Kedua, penyalahgunaan militer, seperti senjata yang canggih dapat jatuh ke tangan teroris atau pasar gelap. Ketiga, ancaman privasi, seperti pengawasan massal berpotensi melanggar privasi. Keempat, ketergantungan teknologi, seperti gangguan teknologi yang dapat melemahkan sistem pertahanan. Kelima, kesulitan regulasi, yaitu teknologi yang berkembang lebih cepat dari hukum. Dan yang terakhir, keenam, perlombaan senjata, yaitu perkembangan iptek memicu ketegangan geopolitik. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa disebut juga dengan iptek, membawa peluang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Untuk menghadapi dampak negatif tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut beberapa strategi untuk mengatasi dampak negatif perkembangan iptek dalam hukum pertahanan dan keamanan.
Yang pertama, penguatan keamanan cyber. Untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih ini, penguatan infrastruktur digital menjadi langkah utama. Hal ini mencakup pembangunan sistem keamanan yang tangguh, pelatihan sumber daya manusia yang kompeten, serta kerjasama internasional untuk menghadapi serangan cyber lintas negara. Yang kedua, regulasi penyalahgunaan teknologi militer. Teknologi canggih di sektor militer memerlukan pengawasan yang ketat. Kontrol terhadap produksi dan distribusi senjata mutakhir harus diatur dengan regulasi yang jelas, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, perlindungan privasi. Di era digital ini, privasi menjadi isu yang krusial. Hukum yang tegas harus ditegakkan untuk melindungi data pribadi masyarakat. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya menjaga privasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dan waspada. Yang keempat yaitu diversifikasi teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada satu teknologi dapat menjadi risiko yang sangat besar. Diversifikasi melalui pembangunan sistem cadangan dan pelatihan menghadapi kegagalan teknologi menjadi strategi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas di berbagai sektor. Yang kelima yaitu percepatan regulasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memerlukan regulasi yang adaptif dan fleksibel. Keterlibatan para ahli teknologi dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang sangat relevan dengan dinamika zaman. Yang terakhir, pengurangan perlombaan senjata. Perlombaan senjata dapat memicu ketegangan global. Diplomasi internasional dan pengawasan global harus diperkuat untuk mengurangi risiko konflik yang timbul akibat pengembangan teknologi militer. Nah, pencapaian strategi ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Kolaborasi yang sangat erat ini memastikan bahwa perkembangan iptek dapat dikelola secara bijaksana demi mendukung perdamaian dan keamanan dunia. Jadi kesimpulannya yaitu perkembangan iptek memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan. Namun, ancaman seperti serangan cyber, penyalahgunaan teknologi, dan ketegangan global memerlukan regulasi yang adaptif dan kolaborasi global. Dengan langkah strategis yang tepat, manfaat iptek dapat dioptimalkan untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Selanjutnya, ialah sikap selektif keluarga terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum keamanan di Indonesia. Keluarga perlu bersikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum keamanan di Indonesia, guna memastikan pemanfaatan teknologi secara bijak. Berikut beberapa sikap yang dapat diambil. Pertama, meningkatkan literasi hukum. Memahami hukum dasar dan berdiskusi tentang isu-isu hukum. Yang kedua, bijak dalam memanfaatkan teknologi. Berhati-hati menggunakan platform digital dan mewaspadai hoaks. Yang ketiga, prioritas keamanan keluarga. Contohnya ialah dengan cara memanfaatkan sistem keamanan seperti CCTV dan aplikasi darurat. Yang keempat, aktif dalam program keamanan. Contohnya seperti mendukung program poskamling dan forum warga. Yang kelima, memilah informasi. Verifikasi informasi dari sumber resmi dan hindari penyebaran hoaks. Dan yang terakhir adalah budaya etika digital. Mengajarkan interaksi positif di dunia maya dan menghindari tindakan siber ilegal. Dengan sikap ini, keluarga dapat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum keamanan di Indonesia, sembari menjaga etika dan moral. Nah, bagaimana? Apakah pembahasan tadi sangat seru dan menarik? Demikian pembahasan yang kami sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan banyak manfaat. Saya, Fadli Hadian Juanda, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.